Part kedua. Oke kawan-kawanku semuanya ya, saya sedikit laju buat video reactionnya karena untuk stok ya. Jadi ini sekarang ini kan hari Ahad, so saya akan banyak-banyak buat video reaction karena kebetulan kasih ini banyak sekali yang send sebuah video ke saya. Insya Allah saya akan tunaikan satu persatu. Jadi hari Isnin sampai Jumat itu fokus ibadah, dan saya juga hari-hari kerja dari pagi jam 8 atau pukul 8 hingga 4 petang. So dari 4 petang itu tak lama dari situ buka, habis itu buka sholat tarawih. Jadi agak sedikit penat dan kurang tidur. Jadi saya akan stok video. Oke, kat sini kebetulan ya adik angkat saya dari Seremban Negeri 9. Dia ngerekor keadaan sholat tarawih kat sana ya. Kebetulan saya juga nak tahu macam mana ya. Kalau tahun dulu tetap ikut SOP. Entah tahun sekarang itu macam mana. Kalau tempat saya tahun dulu tidak boleh ya kawan-kawan ya. Dulu tidak boleh ya sholat di Malaysia ya. Di Indonesia pun tidak boleh. Akan tetapi sekarang boleh kat Indonesia di Malaysia. Tapi di Malaysia saya tengok-tengok ya, dari pictures sahabat Malaysia itu ya, rata-rata ikut SOP. Ada penjarakan sosial. Kalau tempat saya ini macam mana ya? Masalahnya ya kawan-kawan ya, masjid kat tempat saya ini tak begitu besar. Ya, lepas tuh penduduknya ramai. Susah juga kan kawan, apalagi akhir-akhir ini hujan. Jadi walaupun disediakan alasnya di mukanya itu, akan tetapi hujan macam mana? Serba salah juga. Rata-rata orang ingin terawih. Kapan lagi kawan-kawannya? Tahun dulu tak bisa terawih dan sekarang terawih bisa. Jadi agak susah ya untuk social distancing. Tempatnya kecil, penduduknya ramai. Saya terawih ya kawan-kawan, tapi ya macam mana lagi, kena pakai mask ya, tidak social distancing, tetap biasa macam biasa. Entah kalau di Malaysia macam mana ya. Saya akan tengok ini video adik saya ini ya. Oke, sebelum mulai kawan-kawan ya, saya akan membahas sedikit pasal adik angkat saya ini dari Seremban Negeri 9. Dia baik betul ya. Dia ibaratnya berpotensi jadi orang yang ibaratnya besar kawan-kawan ya. Dia itu umurnya 9 tahun, kalau tak salah apa 10 tahun entah. Tapi dari cakapnya itu saya suka kawan-kawan ya. Dari cakapnya itu macam orang dewasa, tak seperti anak umur 10 tahun atau 9 tahun. Coba, itu yang saya salut. Maka dari itu saya selalu posting kat komunitas, tolong sokong support channel dia, karena dia adik angkat saya ini berpotensi kawan-kawan jadi orang hebat. Karena dari cakapnya itu orang yang macam mana ya, orang dewasa padahal masih kecil. Nah ini teman-teman ya, kebetulan dia send sebuah video ya, macam mana keadaan sholat tarawih ke sana. Second barcode. Nah, umurnya masih kecil, tapi cara cakapnya macam orang dewasa. Nih, saya salut, makanya saya sokong dan support channel dia. Korang juga support ya channelnya. Saya cantumin linknya di deskripsi. Selamat datang di channel saya, Syamsuddin. Saya Muhammad Iman. Selamat menjalani ibadah puasa dan selamat berterawih. Oke, siap. Kalian, kita sekarang ni dalam bulan puasa, tapi PKP. Tengok cara cakapnya. Tapi kalau siapa nak buat apa-apa tu, kenalah ikut SOP. Tuh, dengarkan. Kedai, Anak kecil baik tahu. di restoran, baik di masjid, semua kena ikut peraturan SOP. SOP ni tujuan je menghalang COVID-19 daripada Sip, menyebar. mantap. Di Negeri 9, semua masjid dan surau ada SOP. Oh ya kah? Semua Untuk masjid? hari ini, Oh, saya luar nak biasa. bawa kalian ke masjid dekat Negeri 9 untuk tengok SOP yang disediakan. Ini sangat baik kalian, supaya jemaah kena hati-hati. Iya, betul. Untuk kali ini saya nak bawa kalian pergi ke Masjid Datuk Kerana Petra Mubarak Datuk Kelana Al-Haj, Petra Mubarak dulu Al-Haj. dikenali sebagai Masjid Sungai Landa. Jom kalian kita pergi tengok SOP di masjid tu.
Masjid Datuk Kelana Petra Mubarak Al-Hajj Jalan Sungai Landa. Rata-rata bawa kereta ya. Beda lah, paling motor 1-2 biji. Ada tertulis sila patuhi Jamaah tetamu SOP. Allah yang rahmati. Jemaah bawa sejadah sendiri. Ya sama di kalian. sini. Sama di sini adikku. Kena Ini scan kena barcode basuh tidak ada di sini dulu. mah. Di tempat saya ya. Tapi rata-rata di Masjid Indonesia tidak ada yang scan barcode. Social distancing. Social distancing rata-rata. Walaupun udah setahun lebih ya COVID, tapi tetap ya di masjid social distancing. Tapi di tempat saya karpet itu masjidnya itu tidak ada lantai. Jadi kena bawa sejadah seorang-seorang. Social distancing ya, salut ya. Walaupun udah berapa setahun setengah ya COVID, tapi tetap ikut SOP. Penjarakan sosial diikut kalian. Tapi saya salut di sini tidak ada budak-budak yang bising ya. Kalau dekat sini buset budak-budaknya. Oh iya, social distancing. Kolkat sana itu berapa rakaat kawan? Kolkat tempat saya ini termasuk witir 23 rakaat kot. Ya 23 rakaat. Kalau Muhammadiyah, kalau saya kan NU ya, Nadatul Ulama. Kalau Muhammadiyah itu memang ini sekejap, tapi suratnya panjang. 8 rakaat kalau termasuk witir berapa? 11 rakaat termasuk witir ya. Apa faktornya sholat dengan memakai penutup? Oh iya ya, baru perasan ya. Jadi pakai emas semua ya rata-rata ya. Kalau kasih ini kawan-kawan, paling 1-2 biji yang pakai emas ya di masjid saya. Di sini hanya berapa biji aja. Assalamualaikum warahmatullah. Kalian dekat masjid ni kita kena ada hand sanitizer, ada pelembab suhu, lepas tu ada tempat sains nama. Tak ada tempat saya. Kalau kalian nak solat kena pakai pelitup muka tau. Sejadah pun kena bawa sendiri. Ya kalau sejadah bawa sendiri. Cuman kalau hand sanitizer tidak ada. Baik. Hand sanitizer, daftar nama. Wow, ini mah komplit sih. Masih menjalankan protokol kesehatan. Tulis nama. Mesin basuh suhu. Masih komplit ke sana. Kalau ke tempat saya udah macam biasa kan. Hanya berapa biji orang yang pakai mask. Apa karena faktornya ini kan ya? Jumlah penduduk ya. Penduduk ini kan ramai kan ya. What?
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Udah mau ini nih, udah mau selesai nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi'i, Pakar Masjid Datuk Mahmud Mubarak. Cik Gus Safi. Mengingatkan, tahu bahawa masjid kita ni mengamalkan SOP yang telah diamalkan, yang telah diberitahu, yang dikatakan oleh Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. SOP yang kita patuhi biasalah yang telah diarahkan, iaitu bila masuk ke masjid mestilah mengambil wuduk dari rumah, memakai mask, membawa sejadah. Oh, jadi tak boleh ambil wuduk di masjid ini. Oh, baru tahu saya. Kalau ke sini boleh-boleh aja. Di sini biasa-biasa aja tempat saya ini ya. Yang telah ikut mematuhi peraturan SOP yang telah kita wawarkan di masjid ni. Jadi jadi masalah lah masjid ni. Kita tengok jemaah semua mengikuti aturan yang telah ditetapkan kepada mereka. Jadi terima kasih juga saya ucapkan kepada semua sekali yang telah memberi kesan yang terbaik kepada masjid kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang besar. Imam sah di Masjid Datuk Rana Patera Mubarak ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada para jemaah sekalian yang telah pun mematuhi segala SOP yang diperaturkan oleh pemerintah di sini, dan dengan itu kami beserta dengan jemaah dapat melaksanakan kegiatan ibadah di masjid ini dengan teratur dan berkesan. Jadi saya menyuruh kepada para jemaah sekalian di masa-masa yang datang ini, teruskanlah kita mematuhi SOP ini supaya kita dapat melakukan ibadah dengan selesa. Sekian. Di akhirnya kita kenalah ikut peraturan SOP ni kalian. Yang paling penting kena pakai pelitup muka, kena pakai hand sanitizer, dan yang paling penting kena cek suhu. Okey? Nah, itulah tajuk saya hari ni, SOP masjid kalian. Okey, so kalian jangan subscribe, tekan lonceng dan lupa like, share dengan kawan-kawan kalian Okay, subscribe ya. Soalnya dia ciri-ciri orang yang bakalan berjaya, hebat. Bye bye. Waalaikumsalam. Jadi saya mau cerita sedikit pasal di masjid sini ya, tempat saya ini. Masalah dia masjidnya kecil kawan-kawan. Lepas tuh ya penduduk sekitarnya itu ramai, padat kawan-kawan. Jadi kan banyak yang nak sholat tarawih. Lepas tuh orang-orangnya macam biasa, tidak pakai mask. Yang pakai mask itu atau pelitup muka itu hanya berapa orang saja, bisa dihitung dengan jari. Lepas tuh yang pakai pelitup muka itu hanya orang-orang mas. Saya pakai, harus ya, takut kan ya. Kadang ya saya nih biasanya kan habis sholat sunnah itu kan ya, orang salaman ya. Kalau kita tidak terima itu macam mana ya? Mereka habis sholat sunnah ya, sebelum isya ya. Lepas tuh mereka salaman biasanya ke kita ya kan. Kita nak tolak macam mana ya? Dia menyambutkan tangan macam ini. Oh ya, pemerintah Indonesia resmi melarang untuk balik kampung mulai tanggal 6 Mei hingga 17 Mei. Sebelum 6 Mei boleh balik kampung. Nampaknya nih kalau misalkan saya cutinya di tanggal 8 atau 9 akan raya di Bandar Tangerang lagi nih. Tak apa-apalah, sabar ya. Dan Malaysia juga saya dengar-dengar itu juga melarang untuk merentas negeri dan balik kampung. Karena case-nya akhir-akhir ini naik lagi. Oke teman-temanku semuanya ya, jangan lupa korang semua subscribe channel adik saya ini. Saya udah cantumin link di deskripsi. Oke, saya Iris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.